Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Anda mungkin salah satu dari banyak orang yang tidurnya sering keganggu ya, karena harus ke kamar mandi malam-malam. Hmm, Ya, namanya nokturia. Ini memang umum sih, apalagi kalau usia udah senior. Tapi ya dampaknya ke kualitas hidup bisa lumayan signifikan loh. betul. Bisa bikin capek banget besok paginya. Nah, hari ini kita punya nih materi menarik dari Dr. Choi Il-gyu. Beliau ini profesor urologi emeritus, pengalamannya udah 40 tahun. Punya strategi jitu katanya buat masalah ini. Oh ya, menarik nih. Dokter Choi ya? Iya, jadi tujuan kita sekarang mau coba gali intisari paling penting deh dari paparan Dr. Choi ini. Ada strategi 3 langkah praktis gitu, yang katanya sih bisa bawa perubahan besar. Bahkan mungkin, wah, dalam semalam. Dan seringnya nggak perlu obat atau operasi. Wah, serius tuh, tanpa obat? Katanya begitu. Anggap aja ini cara cepat buat Anda benar-benar paham soal nokturia ini. Yuk kita telusuri bareng ya. Langkah pertama nih, kayaknya langsung ke akar masalahnya. Ngelola asupan cairan di malam hari. Gimana tuh persisnya? Betul, ini pondasinya banget. Dokter Choi nyebutnya itu mengunci keran di malam hari. Mengunci keran, oke. Kenapa ini krusial? Jadi gini, seiring bertambahnya usia, hormon antidiuretik ini hormon yang tugasnya nahan produksi urin pas kita tidur, itu cenderung menurun produksinya. Oh, hormonnya berkurang ya? Iya, akibatnya ginjal jadi tetap aktif gitu, produksi urin terus. Kayak ya itu tadi, keran yang sedikit bocor di malam hari. Makanya ngendalin apa dan kapan Anda minum di sore sama malam hari itu jadi kunci utamanya. Masuk akal banget sih penjelasan soal hormon itu. Terus aturan mainnya gimana nih? Katanya ada poin-poin spesifik ya dari Dr. Choi? Banget, spesifik banget, hampir kayak ya panduan langkah demi langkah gitu. Pertama, soal waktu makan malam. Coba dah usahakan selesai makan paling nggak 3-4 jam sebelum Anda rencana tidur. Oke, 3 sampai 4 jam sebelumnya ya. Iya, ini penting biar tubuh punya waktu cukup buat nyerna makanan sama cairan yang ikut masuk sebelum Anda rebahan. Oke, dicatat 3-4 jam. Terus apa lagi? Kedua, nah ini mungkin agak menantang nih buat sebagian orang. Batasi kuah sama garam pas makan malam. Oh ya, Sumber ini nekenin banget soal ini. Kalau bisa, hindari sama sekali makanan berkuah kayak sup, soto, atau mungkin gulai gitu ya. Kalaupun tetap makan, ya fokus aja ke bagian padatnya, terus batasi kuahnya. Saran spesifiknya, wah ini lumayan ketat nih. Maksimal 3 sendok makan aja kuahnya. hah? Cuma 3 sendok makan? Serius? Dikit banget dong itu. Kenapa sih kuah sama garam jadi musuh banget di sini? Ya kan kuah itu sendiri udah cairan ya, jelas nambah volume yang mesti diproses ginjal. Terus ditambah lagi, makanan berkuah itu seringnya tinggi garam. Nah, garam ini sifatnya narik air ke dalam aliran darah. Oh gitu. Makin banyak air ditarik, ya makin banyak juga yang bakal disaring ginjal jadi urin. Jadi kombinasi kuah sama garam ini efeknya double gitu buat ningkatin produksi urin malam hari. Ah, begitu rupanya kaitan garam sama volume urin. Oke. Poin ketiga apa nih? Katanya ada yang paling keras ya aturannya. Iya, ini aturan yang paling disiplin kayaknya. Stop semua asupan cairan setelah makan malam selesai sampai waktu tidur. Semua? Semua. Ini benar-benar ditekankan. Artinya nggak ada lagi air putih, teh, kopi, jus, bahkan buah-buahan yang banyak airnya kayak semangka atau melon itu juga sebaiknya dihindari. Termasuk cemilan malam. Hmm, Kalaupun misalnya perlu minum obat nih ya, pakai air sesedikit mungkin aja. Cukup buat basahin mulut sama bantu nelan obatnya. wow. Nggak minum sama sekali setelah makan malam sampai tidur. Itu kedengerannya berat ya? Pasti banyak yang langsung mikir, gimana kalau haus banget nanti malam? Nah, pertanyaan bagus banget itu. Dan Dr. Choi punya jawabannya. Kuncinya adalah mindahin fokus hidrasi Anda ke siang hari. Oh, jadi minumnya siangnya? Betul. Penuhi kebutuhan cairan tubuh targetnya kan sekitar 1,5 sampai 2 liter per hari ya. Tapi sebarin secara merata dari pagi sampai sore. Jangan minum banyak sekaligus pas udah dekat malam. Oke. Bayangin aja kayak Anda ngisi waduk tubuh di siang hari, jadi pas malam datang, cadangan airnya cukup dan Anda nggak bakal terlalu kehausan. Tubuh kita itu adaptif kok. Mungkin perlu penyesuaian ya di awal, tapi sumber ini ngeyakinin kalau tubuh bakal terbiasa. Ngisi waduk di siang hari, analogi yang bagus tuh. Biar semangat nih, katanya ada cerita pasien yang berhasil juga ya menerapkan ini. Ada,
dan ceritanya lumayan dramatis nih. Namanya Ibu Yangjah, usia 72 tahun. Beliau tuh punya kebiasaan makan buah manis sama minum segelas air pas sebelum tidur. Wah, kebiasaan banyak orang tuh kayaknya. Iya kan? Akibatnya, beliau bisa bangun 3-4 kali semalam cuma buat ke toilet. Sampai-sampai beliau jadi cemas kalau harus pergi-pergi atau nginep di tempat lain. Nah, setelah nyoba nerapin aturan pengelolaan cairan malam ini dengan ketat, cuma dalam 1 hari, Buli ini laporan bisa tidur pules sampai pagi. Sehari doang, langsung berhasil. Iya, katanya gitu. Ini pertama kalinya dalam puluhan tahun. Tentu ini mungkin kasus yang responsnya cepat banget ya, tapi ini nunjukin potensi besar dari langkah pertama ini kalau dilakuin sungguh-sungguh. Luar biasa sih cerita Ibu Lia itu. Efeknya bisa secepat itu ya. Oke, jadi langkah pertama fokusnya ke apa yang masuk ke tubuh di malam hari. Tapi katanya masalah nokturia ini nggak sesederhana itu. Ada musuh tersembunyi yang justru beraksi di siang hari. Ini bagian yang katanya sangat menarik. Apa aja tuh? Bener banget, seringkali kita cuma fokus ke malamnya aja. Padahal akar masalahnya bisa jadi ada di aktivitas atau kondisi kita di siang hari. Nah, penyebab tersembunyi pertama yang dibahas Dr. Choi itu adalah edema kaki. Kaki bengkak gitu. Edema kaki. Iya, dalam sumbernya disebut Haji Bujong. Ini sering terjadi pada lansia, karena mungkin sirkulasi darah udah agak melambat, terus kekuatan otot kaki juga berkurang. Akibatnya, cairan tubuh cenderung ngumpul di kaki karena gravitasi, pas kita banyak berdiri atau duduk lama. Iya ya. Terus gimana ceritanya kaki bengkak di siang hari bisa bikin kita kencing malam-malam? Apa hubungannya? Nah, ini bagian liciknya nih. Pas Anda tidur, kan posisi tubuh jadi horizontal ya? Iya, rebahan. Cairan yang tadi ngumpul di kaki itu, dia balik lagi masuk ke sirkulasi darah dalam jumlah yang lumayan banyak. Ginjal terus nyaring kelebihan cairan ini, dan hasilnya, ya produksi urin ekstra di tengah malam yang akhirnya bangunin Anda. Makanya disebut penjahat tersembunyi. Kita nggak nyangka kan kaki bengkak siang hari jadi biang keroknya. Wah, Kondisi ini bisa lebih parah kalau misalnya ada masalah jantung atau ginjal juga. penjelasan yang masuk akal banget. Terus kalau udah tahu nih penyebabnya si edema kaki ini, si Aji Bujong itu, cara ngatasinya gimana? Menurut sumber ini, apa yang bisa dilakuin sebelum tidur? Nah, ini bagian praktisnya nih. Saran dari Dr. Choi sebenarnya cukup gampang diikuti kok. Jadi setelah makan malam atau ya kira-kira 2-3 jam sebelum Anda rencana tidur, coba luangin waktu sekitar 30 menit buat angkat kaki lebih tinggi dari posisi jantung. Oh, diganjel gitu kakinya. Bisa, sambil duduk santai di sofa, kakinya disangga di atas kursi lain atau tumpukan bantal gitu. Atau bisa juga sambil rebahan di tempat tidur, ganjel kaki pakai beberapa bantal. Tujuannya jelas, biar cairan di kaki itu ngalir balik ke sirkulasi tubuh bagian atas sebelum Anda tidur pules. Oke. Jadi, cairannya bisa diproses dan dikeluarin lebih awal, nggak ganggu tidur Anda. Selain itu, disebutin juga kalau pakai stocking kompresi medis di siang hari, itu bisa bantu cegah cairannya numpuk dari awal. Oke, jadi elevasi kaki sebelum tidur sama stocking kompresi siang hari. Itu buat edema. Penyebab tersembunyi kedua apalagi nih? Yang kedua, ini juga penting banget, yaitu obat-obatan yang mungkin lagi Anda konsumsi rutin. Kan banyak lansia ya, minum obat buat macam-macam kondisi, kayak darah tinggi, jantung, diabetes, atau kalau pria, pembesaran prostat. Nah, beberapa jenis obat ini ternyata bisa punya efek samping, ningkatin produksi urin, atau bikin kandung kemih lebih sensitif, gampang ke iritasi. Contohnya obat apa aja tuh? Misalnya obat diuretik, itu loh pelancar kencing yang sering jadi komponen obat hipertensi. Terus beberapa obat prostat atau bahkan obat-obatan saraf tertentu juga bisa. Wah, ini penting banget buat diperhatiin. Jadi kalau kita ngerasa, kok jadi sering kencing malam ya setelah mulai minum obat baru, atau setelah dosis obat lama diubah gitu, kita mesti gimana? Langkah paling benar ya konsultasi lagi sama dokter yang ngasih resep obat itu, jangan ngambil keputusan sendiri. Oke. Sampaikan keluhan nokturia Anda, terus tanyain, "Dok, apa mungkin obat ini ya pemicunya? Ada opsi lain nggak ya? Mungkin jenisnya atau dosisnya bisa disesuaikan." Sumber ini nekenin banget. Jangan pernah berhenti atau ngubah dosis obat sendiri tanpa ngomong dulu sama dokter. Itu bisa bahaya buat kondisi kesehatan utama Anda. Pesan yang penting banget, selalu konsultasi ke dokter soal obat ya. Oke, terus masih ada lagi penyebab tersembunyi lainnya? Ada satu lagi yang cukup signifikan, yaitu sleep apnea, henti napas pas tidur. Sleep apnea. Sering dengar juga nih. Iya,
Istilah di sumbernya, Sumyon Moheb Jeng. Anda perlu curiga nih kalau Anda sendiri atau mungkin pasangan tidur Anda sadar kalau Anda itu ngoroknya keras banget, terus ada jeda hening gitu, kayak berhenti napas beberapa detik, habis itu narik napas kenceng atau batuk. Iya iya. Tapi sleep apnea kok bisa bikin sering kencing malam? Gimana mekanismenya? Saya kira itu cuma masalah pernafasan aja. Nah, ini dia. Ternyata berkaitan erat. Pas terjadi henti napas atau apnea itu, kadar oksigen dalam darah kan turun. Ini memicu beberapa respons di tubuh. Pertama, otak jadi sering bangun singkat buat maksa Anda napas lagi. Meskipun Anda mungkin nggak sadar kalau bangun. Oh gitu. Kedua, kondisi kurang oksigen ini ternyata micu pelepasan hormon tertentu, namanya ANP, Atrial Natriuretic Peptide. Hormon ini justru ngasih sinyal ke ginjal buat produksi lebih banyak urin. Wah, jadi bukan cuma keganggu nafasnya aja ya? Bukan. Jadi penderita sleep apnea sering kebangun itu bukan cuma karena nafasnya keganggu, tapi juga karena dorongan kuat buat buang air kecil yang dipicu sama kondisi apnea itu sendiri. Wah, kompleks juga ya kaitannya. Jadi, kalau kita curiga sleep apnea, langkah-langkah yang tadi kayak ngatur cairan atau naikin kaki, itu mungkin nggak cukup dong? Kemungkinan besar gitu. Kalau memang sleep apnea, akar masalahnya, yang ngatur cairan atau angkat kaki mungkin nggak akan banyak bantu buat nokturianya. Saran dari sumber ini jelas banget. Periksain diri ke klinik tidur atau dokter spesialis tidur buat diagnosis pasti. Oke, harus ke dokter spesialis ya? Ya, kalau terbukti sleep apnea, nanti penanganannya spesifik. Misalnya pakai alat bantu napas CPAP, Continuous Positive Airway Pressure. Di sumber disebutnya YANGAP-GI. Nah, itu bisa jadi solusi efektif bukan cuma buat tidurnya, tapi juga buat nokturianya. Sumbernya ada contoh kasus lagi nggak buat yang ini? Biar lebih kebayang. Ada nih, disal Bapak Kim Cheol-soo, usianya 68 tahun. Beliau udah lama minum obat prostat, tapi kok nokturianya nggak membaik juga. Kakinya juga bengkak, terus istrinya sering komplain soal ngoroknya yang keras banget. Kasian juga ya. Nah, setelah diperiksa, ternyata beliau ini kena sleep apnea tingkat sedang. Begitu mulai pakai CPAP tiap malam, wah, frekuensi ke toilet malamnya itu turun drastis. Ngoroknya hilang, beliau ngerasa jauh lebih segar pagi harinya, dan katanya hubungan sama istrinya jadi lebih harmonis juga. Wah, efeknya kemana-mana ya ternyata. Iya, ini contoh nyata betapa pentingnya nyari dan ngatasin penyebab yang sebenarnya. Cerita Pak Kim ini benar-benar nunjukin pentingnya diagnosis yang tepat ya. Oke deh, kita udah bahas 2 langkah penting. Manajemen cairan malam sama identifikasi musuh siang hari. Sekarang langkah ketiga, ini katanya nyangkut aspek psikologi sama kebiasaan. Menipu kandung kemih, menjaga tidur. Maksudnya gimana nih? Betul. Langkah ketiga ini menarik nih, karena nyentuh persepsi kita. Jadi Dr. Choi ngejelasin kalau seringkali kita kebangun di malam hari, itu bukan semata-mata karena kandung kemih udah penuh banget dan harus segera dikosongin. Oh ya, terus kenapa? Bisa jadi kita kebangun karena memang lagi di fase tidur ringan pas jam segitu. Atau karena udah jadi kayak jam biologis kebiasaan aja buat bangun. Nah, pas kebangun itu, otak secara otomatis langsung ngaitin sama sensasi pengen kencing. Padahal mungkin kandung kemihnya belum benar-benar penuh. Ini yang disebut ilusi nokturia atau yaganyo cakgak. Ilusi nokturia, wah istilah baru nih. Jadi karena udah kebiasaan bangun jam segitu buat kencing, kita jadi bangun terus otomatis ngerasa pengen kencing meskipun belum tentu perlu ya. Terus strateginya apa buat nipu kandung kemih atau persepsi ini? Strateginya adalah nyoba nantang dorongan pertama buat langsung lari ke toilet pas kebangun. Jadi pas Anda kebangun malam-malam, terus ngerasa ada sensasi pengen kencing, jangan buru-buru bangkit. Coba jeda dulu sebentar. Jeda? Ngapain? Pejamin mata, rileks aja, terus coba rasain bener-bener. Dorongan ini kuat nggak sih? Mendesak banget gitu? Kerasa penuh di perut bawah? Atau sebenarnya cuma samar-samar aja? Lebih kayak, rasanya dikit pengen sih, tapi kayaknya masih bisa ditahan. Oke, jadi kita nilai dulu ya urgensinya. Kalau ternyata rasanya nggak terlalu mendesak, apa yang disaranin? Kalau nggak mendesak, coba tips ini. Pertama, yaitu tadi, jangan langsung ke toilet. Tetap aja berbaring nyaman, tutup mata, terus coba lakuin pernapasan dalam dan pelan beberapa kali. Misal 5-6 tarikan napas panjang gitu. Oke, tarik napas dalam. Ya, sambil napas, coba tenangin pikiran, bilang ke diri sendiri, nggak apa-apa kok, ini belum perlu, aku masih bisa tidur lagi.
Seringkali, kata sumber ini, dengan relaksasi singkat ini aja, dorongan itu bisa reda loh, dan Anda bisa balik tidur lagi. Cuman dengan baring sama napas aja. Wah, kedengarannya patut dicoba banget sih. Tapi gimana kan udah nyoba relax gitu, katakanlah 15-20 menit, tapi tetap aja pengen kencing. Nggak hilang rasanya. Nah, kalau setelah dicoba dan dorongan itu tetap ada atau malah makin kuat, ya udah, sebaiknya memang pergi ke toilet. Jangan ditahan sampai nggak nyaman juga. Tapi ada protokolnya nih buat ke toilet malam biar nggak makin ganggu tidur. Oh, ada caranya juga? Ada. Gunakan cahaya seminimal mungkin. Jangan nyalain lampu kamar yang terang benderang, itu bikin otak Anda jadi benar-benar melek nanti. Cukup pakai lampu tidur yang redup, lampu lantai, atau kalau perlu senter kecil aja. Oke, cahaya redup. Lakuin proses ke toilet dengan tenang, hindari ngeliat jam atau ngecek HP, jangan minum air lagi, dan begitu selesai, ya langsung balik ke tempat tidur terus coba tidur lagi. Tujuannya biar gangguan ke siklus tidurnya minimal banget. Sip, sip. Jadi ada cara nantang pas malam, terus ada juga latihan yang bisa dilakuin di siang hari ya katanya. Bener. Langkah ketiga ini juga nyangkup penguatan kandung kemih lewat latihan di siang hari. Ada 2 latihan utama yang disaranin. Pertama, latihan menahan kencing bladder training. Bladder training, gimana caranya? Caranya simpel aja, pas Anda ngerasa pengen buang air kecil di siang hari, coba tahan secara sadar sedikit lebih lama dari biasanya. Mungkin awalnya tahan ekstra 5 menit gitu. Kalau berhasil, besoknya coba tahan 10 menit, dan seterusnya. Tingkatin bertahap. Tapi ingat, jangan sampai ngerasa sakit ya. Tujuannya ini buat ngelatih kandung kemih, biar kapasitas fungsionalnya, kemampuan nampung urin sebelum ngasih sinyal kuat, itu ningkat. Oke, latihan nahan kencing. Yang kedua apa tadi? Senam Kegel ya? Tepat sekali. Latihan otot dasar panggul, senam Kegel. Ini buat nguatin otot-otot yang fungsinya kayak katup pengontrol aliran urin. Gimana caranya tuh? Caranya, kencengin otot di sekitar anus sama saluran kencing Anda kayak lagi nahan kencing atau nahan buang angin gitu. Tahan kontraksinya sekitar 10 detik, terus lepasin dan rileks sepenuhnya. Ulangi latihan ini sesering mungkin sepanjang hari. Enaknya, latihan ini kan bisa dilakukan kapan aja, di mana aja, nggak ada yang tahu. Sambil duduk, nonton TV, atau rebahan juga bisa. Jadi kombinasi antara nahan dorongan sesaat di malam hari sama ngelatih kapasitas plus kekuatan otot kandung kemih di siang hari ini, harapannya bisa bikin kandung kemih lebih bersahabat gitu ya di malam hari. Nah, itu idenya. Secara bertahap, ngelatih lagi komunikasi antara kandung kemih sama otak, plus meningkatin kemampuan fisik kandung kemihnya sendiri. Strategi 3 langkah ini kedengarannya komprehensif banget ya, dan fokusnya ke solusi non-obat. Tapi tentu ada saatnya kita perlu bantuan lebih lanjut ya. Kapan sebaiknya kita ke dokter nih menurut sumber ini? Iya, penting banget buat tahu kapan usaha mandiri mungkin belum cukup. Dr. Choi nyaranin buat konsultasi ke dokter spesialis urologi Binyui Hakwajon Munui kalau. Pertama, Anda udah konsisten nih nyobain nerapin langkah-langkah tadi, ngatur cairan, elevasi kaki, latihan kandung kemih, udah beberapa minggu atau bulan, tapi kok Anda masih aja kebangun 2 kali atau lebih tiap malam buat ke toilet. Dan ini terjadi setidaknya 4 malam dalam seminggu. Oke, jadi ukurannya frekuensi sama konsistensinya ya. Masih kebangun 2 kali atau lebih 4 malam seminggu, meskipun udah coba cara tadi. Ada lagi? Kedua, kalau selain nokturia, Anda juga ngalamin gejala gangguan kencing lain pas siang hari. Kayak misalnya frekuensi kencingnya sering banget, lebih dari 8 kali sehari gitu. Rasa pengen kencing yang datangnya tiba-tiba dan susah ditahan, itu namanya urgensi. Atau ngerasa nggak tuntas gitu setelah kencing, janyogam. Atau bahkan sampai ngompol, inkontinensia, yosilgem. Gejala-gejala ini bisa jadi tanda ada masalah lain yang perlu ditangani secara medis. Terus yang ketiga, kalau Anda ngalamin bengkak yang nggak biasa atau parah di kaki, pergelangan kaki, atau bahkan wajah yang nggak membaik meskipun udah coba naikin kaki, ini bisa jadi sinyal ada masalah ginjal atau kondisi medis serius lainnya. Oke, jadi kalau upaya sendiri nggak cukup atau ada gejala tambahan yang bikin khawatir, jangan ragu ke dokter ya. Itu bukan tanda nyerah, tapi justru langkah bijak buat kesehatan. Betul sekali. Nah, itu tadi rangkuman mendalam kita ya dari paparan Dr. Choi Il-gyu. 3 langkah kunci, mengunci keran cairan di malam hari, jadi detektif nyari penyebab tersembunyi di siang hari, kayak edema kaki, efek obat atau sleep apnea, dan terakhir, melatih kandung kemih plus persepsi kita soal dorongan kencing di malam hari. Pesan kuat yang kerasa banget dari materi ini tuh, jangan pasrah nganggep nokturia sebagai udah takdir penuaan aja, kayak yang ditunjukin sama kisah Ibu Li atau Bapak Kim tadi kan.
Perubahan gaya hidup sama penanganan yang tepat sasaran itu benar-benar bisa bawa perbedaan nyata loh buat kualitas tidur dan kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Kuncinya ya konsisten. Betul sekali. Fokus kita hari ini kan emang ke strategi fisik sama perilaku yang praktis banget ya dari sumber ini. Mungkin nih, sebagai penutup, ada satu hal yang bisa Anda renungin lebih lanjut setelah ini. Kita udah bahas nih faktor fisik kayak cairan, edema, obat, sleep apnea. Tapi gimana ya sama kondisi mental Anda? Apakah tingkat stres atau kecemasan sehari-hari yang mungkin Anda alami itu bisa jadi secara nggak langsung ikut berperan dalam pola tidur dan frekuensi kencing di malam hari? Ada nggak sih kemungkinan adanya koneksi pikiran kandung kemih yang juga perlu dieksplorasi biar dapat tidur yang benar-benar berkualitas? Pertanyaan menarik untuk direnungkan tuh. Terima kasih ya sudah menyimak penelusuran kita kali ini. Semoga wawasan dari Dr. Choi ini bermanfaat dan bisa bantu Anda mendapatkan malam-malam yang jauh lebih damai. Amin. Semoga bermanfaat.